Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Praktikum Bioinformatika. Baiklah, di sini kami akan memaparkan pengaplikasian dari aplikasi RStudio. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Angelisa Amanda dengan akhiran NIM 2008, ada Mutia Aprilita dengan akhiran NIM 2016, ada Cinta Ganiah Bon dengan akhiran NIM 2028, ada Miratil Hayati dengan akhiran NIM 3012, ada Winnie Rabi Alfisti dengan akhiran NIM 3022, dan yang terakhir ada Alia Wafda dengan akhiran NIM 3030. Baiklah, sebelum memasuki bagaimana cara-cara atau langkah dari penggunaan RS Studio, di mana saya akan menjelaskan pengertian dari RS Studio tersebut. Di mana RS Studio merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data dan juga digunakan untuk menulis dan menjalankan kode R. Nah, pada layar ada 4 tabel atau kolom untuk analisis RS Studio. Di mana yang di atas itu adalah script, yaitu tempat menulis dan menyimpan kode R. Di mana pada script ini kita bisa mengetik, mengedit dan menjalankan kode tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada konsol. Nah, konsol ini bagian yang menampilkan output dari perintah yang dijalankan. Hasilnya akan muncul pada konsol, di mana di konsol ini juga dapat mengetik perintah langsung dan akan ada hasilnya. Nah, yang samping kiri ada environment, di mana environment ini menampilkan variabel dan objek yang sedang aktif dan menunjukkan data yang telah dianalisis. Nah, yang terakhir ada plot. Nah, pada plot ini eh, merupakan penampilan grafik dan visualisasi dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penggunaan dari RStudio. Nah, yang pertama itu ada menjalankan perintah Kabataku. Nah, contoh pertamanya itu ada untuk tambah yaitu 30 tambah 15 ya. Eh, Lalu ketik run. Nah, akan muncul hasilnya pada konsol tersebut. Nah, yang kedua untuk pengurangan ada contohnya itu ada 100 dikurang 20. Nah, ketik run. Nah, untuk bagi yaitu ada contohnya itu ada 50 dengan simbol per 5. Lalu ketik run. Nah, selanjutnya itu kita pada perkalian yaitu ada 3 kali 5 di mana kali disimbolkan dengan bintang. Nah, contoh selanjutnya itu kita akan untuk perakaran di mana akar ini kita simbolkan dengan SQRT dalam kurung 225. 25 dan langsung run. Nah, untuk eh, contoh selanjutnya itu penggunaan log dengan contohnya yaitu log 10 dalam kurung dalam kurung 40. Lalu klik run. Nah, hasilnya akan terlihat pada konsol tersebut. Dan yang terakhir itu penggunaan pangkat, yaitu seperti contohnya itu ada 12 pangkat bakat 2 dengan simbol tersebut. Dan run. Baiklah, sekian contohnya dari saya. Selanjutnya itu kepada rekan saya itu Angel.
Terima kasih kepada Mirati Rahayati. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari pertanyaan selanjutnya, di mana kita dapat melihat atau menulis itu yang pertama ada nilai UTP kimia dasar. Di pertama tulis nilai terus eh, UTP kimia dasar. Terus tanda tanda kecil dari min sama C dalam kurung. Di situ ada nilainya, ada 85, 65, 65, 66, 68, 69, 45, 50, 54, dan sampai seterusnya sampai 25 data. Selanjutnya, klik run. Selanjutnya kita dapat atau mengetik data lagi. Yang pertama itu ada contohnya itu pada data nilai UTS Genetika jurusan Biologi, yaitu pertama tanda kecil dari min, habis itu C, tanda kurung, eh, sebutkan data atau tuliskan data, itu ada contohnya itu ada 85, 65 sampai 67, dan seterusnya. Selanjutnya, klik run. Selanjutnya kita dapat apa menulis data dalam bentuk dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf, di mana contohnya itu pada mata kuliah jurusan biologi dalam kecil min C dalam kurung, eh, di mana kalau misalnya di dalam tulisan itu dikasih tanda petik dua, jadi tanda petik dua kimia, tanda bawah dasar, koma, biologi dasar, dan dan sampai isi data sampai 25 data. Selanjutnya setelah datanya udah sampai 25, klik run. Saya serahkan kepada Winnie untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel. Seperti yang kita tahu, sebelumnya ada tiga variabel yang sudah dijelaskan oleh Angel. Berikut untuk dua variabel lagi, yaitu ada rentang berat badan dari mahasiswa biologi, di mana formatnya dengan klik berat, underscore badan, kurang dari, minus, habis itu C, berat badannya yaitu 27, 30, 35, dan data lainnya, dan seterusnya hingga datanya berjumlah 25.
Nah, untuk variabel terakhir, yaitu ada jurusan yang ada di UNAN dengan format jurusan, ada skor, UNAN, kurang dari, minus, C, dalam kurungnya, tanda petik kedokteran, bidan, psikologi, dan seterusnya hingga data berjumlah 25. Setelah kita masukkan semua variabel, klik Run, maka output atau hasil dari perintah yang kita input di script akan terlihat di konsol. Dan juga variabel yang kita masukkan itu dapat dilihat di environment, yaitu ada 5 variabel. Sekian dari saya serahkan kepada Cinta. Baik, terima kasih kepada Winnie. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang summary atau ringkasan dari data variabel yang telah dituliskan tadi. Summary itu bisa berupa nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan median. Untuk mencari summary, yang pertama kita tuliskan pada bagian script, summary, dipilih summary yang best dan di dalam tanda kurung dimasukkan data tadi. Yang pertama nilai underscore UTP underscore kimia underscore dasar. Lalu tekan run. Maka pada bagian konsol akan keluar summary dari nilai UTP kimia dasar, ada nilai minimal, median, mean, dan nilai maksimal. Selanjutnya kita cari summary dari nilai UTS genetika jurusan biologi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Begitu juga dengan summary dari berat badan. Maka dapat dilihat hasilnya di konsol. Untuk summary ini hanya bisa dicari pada data yang nilainya berupa angka. Karena kita mencari nilai minimal, maksimal, median, dan mean. Sekian, saya serahkan kepada rekan berikutnya, Mutia. Baik, terima kasih kepada Cinta. Saya akan melanjutkan penjelasan. Eh, Selanjutnya kita dapat memberi perintah untuk membuat plot, di mana kita dapat mengetik plot, buka kurung, masukkan data yang akan kita buat jadi plot. Data yang bisa dijadikan plot ini hanya dua data. Yang pertama, kita masukkan data nilai UTP kimia dasar, lalu nilai UTS genetika jurusan biologi. Lalu klik run. Maka akan muncul plot di bagian plot di panel plot ini. Lalu outputnya juga terdapat di konsol. Selanjutnya, eh, kita akan mencoba membuat plot satu lagi dengan mengetik plot, buka kurung, kita masukkan data berat badan,
dan nilai UTS Genetika jurusan Biologi. Dikarenakan pada data hanya tiga variabel yang merupakan data angka. Lalu klik Run. Maka akan muncul plot di bagian panel plot. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Mumut. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari data-data yang sudah kita bikin tadi. Dengan cara mengetik tabel, tanda panah, data.frame, lalu kita masukkan data-data yang sudah kita bikin tadi satu per satu. Lalu kita klik Run, dan pada baris selanjutnya kita ketik tabel lagi, dan kita klik Run lagi. Sehingga dapat kita lihat pada bagian konsol, tabel yang kita bikin tadi akan muncul. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lea atas pemaparannya. Nah, itu penutup. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.